Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Kimi to Boku no Saigo. Seorang pria bernama Iska saat itu tengah membebaskan seorang gadis dari sebuah tahanan, yang mana gadis tersebut adalah seorang penyihir. Setelah membebaskan gadis tersebut, Iska kemudian bergegas menyuruhnya untuk pergi. Namun akibat dari perbuatannya itu, Iska pun dipenjara karena dianggap telah berkhianat. 1 tahun kemudian, Iska kembali dibebaskan oleh para petinggi kekaisaran. Akan tetapi para petinggi memiliki sebuah syarat jika Iska ingin dibebaskan selamanya. Ia harus menangkap seorang keturunan murni dari penyihir agung Nebulis. Penyihir Nebulis merupakan penyihir agung yang melenyapkan sebuah kota 100 tahun yang lalu. Dan sekarang ia memiliki keturunan yang juga penyihir kuat serta disebut sebagai penyihir es kehancuran. Pedang Iska kemudian dikembalikan dan para petinggi pun membebaskan Iska. Iska lalu meminta agar para petinggi juga memberikannya anggota unitnya yang sebelumnya. Para petinggi pun setuju dan akan menjemput mereka pada malam harinya. Malamnya, Iska kini menunggu jemputan dari para anggotanya. Satu persatu dari unit Iska akhirnya muncul, mulai dari Jin, Neka, serta komandan unit mereka yaitu Mimi. Setelah berkumpul, mereka kini bergegas menjalankan misinya. Neka kemudian menanyakan misi apa yang akan mereka jalankan. Jin menjelaskan bahwa kali ini mereka akan menaklukkan keturunan dari penyihir agung Nebulis, yaitu penyihir es kehancuran. Mimi sangat terkejut mendengar kalau mereka harus menghadapi penyihir es kehancuran. Sebab pertama kali ia muncul di daerah mereka, penyihir es kehancuran menembus barisan pertahanan mereka hanya seorang diri. Dan menurut rumor, ialah pengguna sihir terkuat dalam sejarah. Lalu ketika telah berada di hutan menuju barisan depan, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari para penyihir. Mimi pun heran, padahal mereka masih berada di wilayah kekuasaan kekaisaran. Menurut Jin, sepertinya barisan pertahanan depan sudah ditembus. Hingga dari belakang, Jin pun mendapatkan serangan. Untungnya Iska dengan cepat memotong sihir itu menggunakan pedang sucinya. Para penyihir yang lain kini mulai bermunculan dan mengepung mereka. Mereka akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan para penyihir itu. Mulai dari nenek yang mengendalikan rudal yang ada di mobil, serta Jin yang menembaki para penyihir yang sedang terpojok, dan diakhiri oleh Iska yang menghabisi mereka dengan pedang sucinya. Setelah mengalahkan para penyihir itu, muncullah sosok golem yang dikendalikan oleh seorang wanita bernama Lin. Tanpa basa-basi, Lin kemudian langsung saja menyerang mereka dengan golemnya. Akan tetapi dengan mudahnya Iska menebasnya. Iska lalu menyuruh anggotanya yang lain untuk pergi duluan ke barisan depan, sebab menurutnya melawan golem itu akan membutuhkan waktu yang lama walaupun mereka berempat melawannya. Setelah mereka pergi, golem itu beregenerasi dan Lin kembali menyerang Iska. Namun semua serangannya itu bisa ditangkis oleh Iska. Hingga akhirnya Iska berhasil maju menyerang Lin dan menjatuhkannya. Lalu tiba-tiba Iska pun merasakan perubahan suhu yang menjadi sangat dingin, yang mana ternyata telah muncul sosok dari penyihir es kehancuran bernama Elis. Seketika ia pun langsung menunjukkan kekuatannya kepada Iska dengan membekukan semua yang ada di sekitarnya. Tak ingin membiarkan Elis pergi, Iska kemudian berusaha melawannya agar bisa menangkapnya. Elis selalu menyerang dengan 1000 pedang es, sehingga Iska harus menggunakan 2 pedangnya. Namun karena tak bisa menangkis semuanya, Iska akhirnya menggunakan kekuatan pedang sucinya. Iska kemudian maju menyerang Elis, tapi serangannya itu dipentalkan oleh Elis, yang membuat Elis mengatakan agar Iska menyerah saja dengan tujuannya. Iska mengatakan jika ia menyerah, maka tidak akan ada yang menghentikan peperangan antara negara mereka. Seketika Elis terkejut mendengar kata-kata dari Iska dan langsung mundur. Hingga saat Elis akan menyerang Iska kembali, ia pun terjatuh dan untungnya Iska berhasil menangkapnya. Setelah kejadian itu, Elis kini memanggil burungnya dan memilih untuk mundur. Sementara Iska dan unitnya kembali lagi ke kota kekaisaran. Ketika berada di kediamannya,
Elis terus memikirkan perkataan dari Iska yang ingin menghentikan peperangan. Karena tak ingin terus merasa gelisah, Elis akhirnya memutuskan untuk pergi menonton sebuah opera di kota netral. Elis dan Rin pun pergi menonton opera tersebut dan membuat Elis menangis. Seorang pria yang ada di belakangnya kemudian memberikan sapu tangannya. Hingga saat operanya telah selesai, Elis sangat terkejut melihat pria yang ada di belakangnya ternyata adalah Iska. Elis merasa kalau Iska pasti mengikutinya dan ingin segera menyerangnya. Namun Lin bergegas untuk menghentikannya sebab mereka sekarang berada di kota netral. Jika Elis membuat masalah di kota netral, maka seluruh penduduk kota netral pasti akan menjadi musuh negara penyihir. Elis akhirnya memutuskan untuk pergi makan spaghetti bersama dengan Lin. Akan tetapi ketika telah sampai, restorannya ternyata sudah penuh. Ia pun ditawarkan bila mau duduk bersama dengan orang lain. Karena ingin makan spaghetti itu, Elis pun tak mempermasalahkan bila harus duduk bersama dengan orang lain. Namun saat orang tersebut datang, ternyata itu adalah Iska. Elis kini yakin kalau Iska pasti sengaja mengikutinya. Akan tetapi Iska menjelaskan bahwa tempat itu sudah ia reservasi sebelumnya dan restoran itu memanglah yang terdekat dari pertunjukan opera. Karena tak mau mundur, Elis akhirnya memutuskan untuk tetap makan bersama dengan Iska. Hingga saat memesan makanan, ternyata makanan yang mereka pesan pun juga sama. Setelah kejadian itu, Elis kini semakin memikirkan Iska. Namun Lin mengingatkan Elis bahwa ia tidak boleh terus memikirkan Iska. Karena Iska adalah musuhnya yang suatu saat akan menjadi monster bagi negara mereka. Lin juga ingin agar Elis sebaiknya membuang sapu tangan yang diberikan oleh Iska. Esoknya, unit Iska kini mengadakan latihan bersama. Lalu mereka pun didatangi oleh seorang wanita yang bernama Risa. Ia mengatakan bahwa untuk misi selanjutnya, Mimi akan berada di bawah komandonya, yang artinya unit mereka akan berada di bawah perintahnya. Ia kemudian menanyakan apakah Iska masih kesulitan untuk tidur. Ia pun menawarkan Iska untuk pergi melihat sebuah karya seni agar bisa menenangkan pikirannya. Sementara itu, Elis pergi menemui ibunya yang berada di sebuah ruangan. Ibunya memberitahunya bahwa pendiri mereka yaitu penyihir agung Nebulis sebenarnya masih hidup. Penyihir agung Nebulis memiliki seorang adik kembar dan itu tidak diketahui oleh kekaisaran. 100 tahun yang lalu, adik kembarnya itu mati dan kekaisaran mengira kalau yang mati itu adalah penyihir agung Nebulis. Ibunya memperlihatkan pengekang dari Nebulis yang sedikit demi sedikit mulai hancur. Sepertinya itu terjadi ketika Elis bertempur dengan Iska. Untuk itu ia ingin agar Elis tidak turun ke medan pertempuran terlebih dahulu sampai mereka bisa menemukan asal-usul dari Iska. Setelah pertemuan dengan ibunya, Elis pun ingin membuat moodnya kembali bagus. Ia memutuskan untuk kembali lagi ke kota netral menenangkan pikirannya. Lin mengatakan jika ia ke kota netral bisa saja Elis bertemu lagi dengan Iska. Namun Elis mengatakan bahwa itu tidaklah mungkin terjadi karena yang sebelumnya itu hanyalah kebetulan. Untuk itulah ia kali ini akan menghindari pertunjukan opera. Lalu ketika ke kota netral, Elis dan Iska malah bertemu lagi, serta mereka berdua juga sama-sama ingin pergi ke pertunjukan seni lukis. Karena tak ingin terlihat bersama Iska, Elis pun memutuskan untuk pergi sendirian ke tempat seninya. Akan tetapi ia malah tersesat dan kembali ke tempat semula. Iska yang masih berada di situ akhirnya menawarkan untuk mengantarkan Elis. Saat telah berada di pertunjukan seninya, Iska dan Elis memiliki selera yang sama dalam hal lukisan. Yang mana ketika Iska menjelaskan salah satu lukisannya, Elis pun dengan senang mendengarnya. Setelah selesai, mereka duduk di taman dan Elis memberikan minuman kepada Iska sebagai tanda terima kasihnya. Namun ketika sedang berbicara, Iska malah tertidur. Hal itu pun membuat Elis heran kepada Iska, padahal mereka adalah musuh. Dan bisa saja Elis langsung menghabisinya di tempat itu juga. Esoknya Iska kemudian bertemu dengan para petinggi, yang mana saat itu para petinggi sangat bangga dengan Iska karena bisa menahan kekuatan penyihir es kehancuran. Mereka mengatakan Iska akan dipromosikan kembali menjadi kesatria suci.
Dengan begitu Iska bisa langsung bertemu dengan Kaisar. Namun syarat yang mereka ingin, Iska harus menangkap penyihir es kehancuran. Setelah pertemuannya dengan para petinggi, Iska menjadi sangat bimbang sebab ia mengetahui bagaimana karakter yang sebenarnya dari Alice. Ia lalu menelpon Mimi dan meminta untuk tidak latihan esok harinya. Ia ingin agar Mimi menemaninya untuk pergi ke kota netral karena ia ingin menemui seseorang. Sementara itu, Lin datang melaporkan kepada Alice bahwa ia sudah mengetahui siapa Iska, yang mana Iska adalah seorang kesatria suci dan yang paling termuda dalam sejarah. Akan tetapi sebelum turun ke medan pertempuran, Iska sudah dipenjara sehingga Alice sama sekali tidak mengetahui tentangnya. Sebelumnya, Iska dipenjara karena ia telah membebaskan seorang penyihir dari tahanan kekaisaran. Mendengar hal itu, membuat Alice sangat terkejut. Ia pun memberitahu Lin untuk menemaninya esok pagi di kota netral, sebab ia ingin bertemu dengan Iska dan langsung menanyakan hal tersebut. Esok harinya, mereka berdua pun benar-benar bertemu tanpa ada perencanaan untuk bertemu. Karena saat itu Mimi sedang bersama Iska, Alice kemudian memperkenalkan dirinya, yang mana hal itu membuat Mimi sangat terkejut karena orang yang ingin Iska temui adalah penyihir es kehancuran. Setelah itu, Alice kemudian mengajak Iska untuk keluar dari kota netral dan membicarakan sesuatu. Saat telah berada di luar, Alice pun langsung mempertanyakan alasan Iska membebaskan seorang penyihir, sehingga membuat ia harus dipenjara karena dicap sebagai seorang pengkhianat. Iska menjelaskan bahwa ia sangat tidak menyukai tindakan kekaisaran karena menangkap gadis tersebut yang hanya seorang penyihir lemah. Sebenarnya tujuannya adalah ingin menghentikan peperangan dan membuat kedamaian. Untuk itulah sewaktu pertemuan pertama mereka, ia ingin menangkap Alice agar bisa menyandranya sehingga Iska bisa bertemu dengan para petinggi di negeri penyihir dan melakukan negosiasi perdamaian. Namun menurut Alice, walaupun Iska menangkapnya, ibunya pasti tak akan mau melakukan negosiasi itu. Alice pun merasa kalau ia bisa memahami Iska dan mungkin akan cocok dengannya. Ia akhirnya mengajak Iska untuk ikut bersamanya dan menjadi bawahannya. Akan tetapi sebelum menjawabnya, tiba-tiba muncullah sesuatu dari atas langit, yang mana ternyata penyihir agung Nebulis telah muncul. Hal itu pun membuat Iska dan Mimi terkejut karena ternyata penyihir agung Nebulis masih hidup. Penyihir Nebulis langsung saja menyerang mereka, walau saat itu Alice masih bersama dengan Iska. Alice sangat kesal karena penyihir agung Nebulis sudah menganggap pertemuannya dengan Iska. Ia kemudian berusaha menghentikan penyihir Nebulis agar tidak menyerang Iska. Namun penyihir Nebulis malah kesal karena Alice yang merupakan keturunannya berpihak pada kekaisaran. Ia lalu menyerang Alice dengan sihirnya. Untungnya Lin dengan cepat membantu Alice menahannya. Hal itu pun membuat Lin kini terluka sehingga Iska menyuruh Mimi untuk segera membawa Lin ke rumah sakit. Sementara Iska dan Alice kini bekerja sama untuk melawan penyihir agung Nebulis. Penyihir Nebulis terkejut melihat pedang hitam yang digunakan oleh Iska. Menurutnya pedang hitam itulah yang sepertinya telah membangunkannya. Iska dan Alice kemudian maju bersama-sama menyerang penyihir Nebulis. Akan tetapi penyihir Nebulis mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu sehingga Alice harus melawannya dengan sihir esnya. Melihat Alice yang melawannya membuat penyihir Nebulis semakin marah. Ia kemudian mengeluarkan sihir badai sehingga membuat mereka berdua terhempas. Untungnya Iska bisa menahannya dan melindungi Alice, yang mana hal itu membuat Alice kembali bisa mengeluarkan sihirnya dan menyerang penyihir agung Nebulis. Akan tetapi serangannya itu ternyata masih bisa ditangkis oleh penyihir Nebulis, sehingga Alice akhirnya membuatkan jalan untuk Iska dan Iska pun berhasil menebas sayapnya. Satu minggu kemudian, Risa pun bertemu dengan para petinggi yang memberitahunya bahwa saat ini wilayah kekaisaran yang berada di timur sepertinya akan muncul sebuah vortex dan itu merupakan masalah besar sehingga mereka membutuhkan banyak bantuan. Untuk itu para petinggi ingin agar Risa mengirimkan Iska ke vortex. Risa sebenarnya tidak ingin memanfaatkan Iska untuk melakukan misi itu, namun karena tak ada pilihan lain,
ia akhirnya melakukannya. Ia kemudian menemui Iska dan yang lainnya serta memberitahukan mereka tentang misinya. Ia menjelaskan bahwa energi sihir yang didapatkan oleh para penyihir itu biasanya berasal dari vortex yang terbentuk dari pusaran energi sihir. 100 tahun yang lalu, vortex muncul sehingga melahirkan banyak penyihir. Tanpa adanya vortex, penyihir agung Nebulis tidak akan terlahir. Untuk itu mereka harus mengamankan sebuah vortex yang akan muncul lagi sebelum para penyihir memanfaatkannya. Di sisi lain, Alice mendapatkan laporan dari Lin bahwa saat ini wilayah di bagian barat sepertinya akan muncul sebuah vortex. Lin menerima laporan itu dari adik Alice yang bernama Sisbel. Alice pun terkejut karena ia sama sekali tidak mengetahui informasi itu. Lin menjelaskan bahwa daerah itu dijaga oleh keluarga Soa. Kemungkinan keluarga Soa sengaja menunda memberikan laporan kepada sang ratu, dikarenakan daerah tersebut merupakan perbatasan dari negeri kekaisaran. Keluarga Soa juga sudah menempatkan di daerah itu para penyihirnya, sehingga keluarga Soa sepertinya bermaksud untuk memonopoli energi vortex tersebut. Alice yang kesal akhirnya memutuskan untuk pergi menemui keluarga Soa. Saat sampai di kediaman keluarga Soa, mereka pun disambut oleh seorang pria yang memakai topeng yang bernama Loma. Alice selalu mempertanyakan mengapa keluarga Soa tidak melaporkan kalau di daerah perbatasan telah muncul energi vortex. Loma menjelaskan bahwa itu hanya sebuah magma atau gas bawah tanah. Tak ada bukti kalau itu adalah sebuah energi vortex. Namun tetap saja mereka harus berjaga-jaga sehingga keluarga Soa menempatkan beberapa penyihir untuk berjaga. Akan tetapi Alice masih merasa curiga karena keluarga Soa telah menunda laporannya. Loma mengatakan bahwa saat ini kepala keluarga Soa sudah pergi melaporkannya kepada sang ratu. Mereka baru bisa melaporkannya sekarang karena mereka membutuhkan waktu untuk menyiapkan dokumen laporannya. Merasa tak akan mendapatkan jawaban yang ia inginkan, Alice pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, unit dari Mimi kini telah sampai di camp yang ada di perbatasan. Di tempat tersebut, Mimi juga bertemu dengan temannya yang bernama Xenon. Hingga mereka pun diarahkan untuk berkumpul dikarenakan mereka akan menerima perintah dari kesatria suci yaitu Namales. Namales memberikan instruksi kepada mereka bahwa mereka harus mencari keberadaan vortex. Jika mereka tidak bisa mengamankannya, maka mereka harus menghancurkannya. Dan mereka juga tidak boleh menghalanginya jika nantinya ia bertarung melawan para penyihir. Setelah menerima arahan, semua unit akhirnya pergi mencari keberadaan vortex. Akan tetapi walau sudah berkeliling mencari, mereka masih tak menemukannya. Mimi malah menerima laporan dari Xenon bahwa 3 unit pencari vortex telah menghilang. Hal itu sangat mencurigakan karena tak ada tanda-tanda pertarungan. Mereka akhirnya kembali untuk menerima perintah selanjutnya. Namun bagi Namales, 3 unit yang hilang itu bukanlah masalah, sehingga mereka tidak perlu mengirimkan bantuan untuk mencari 3 unit yang hilang. Hal itu pun membuat Iska dan yang lainnya merasa heran, sebab rekan-rekan mereka telah menghilang, akan tetapi tidak ada bantuan yang dikirimkan. Iska akhirnya memutuskan untuk pergi menanyakan hal itu kepada Namales, karena Namales juga merupakan mantan rekannya di Kesatria Suci. Saat menemui Namales, Iska langsung saja menanyakan hal itu. Namun Namales ternyata tidak mau menjawabnya, bahkan ia tidak mengatakan apapun. Iska dan yang lainnya pun merasa sepertinya ada misi rahasia yang sedang dijalankan oleh Namales. Sementara itu, Alice kini memberitahu Lin bahwa ia akan pergi ke perbatasan. Ia ingin pergi memastikan apa yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Esoknya Alice akhirnya sampai di wilayah perbatasan dan mendatangi tempat yang dijaga oleh keluarga Soa, yang mana setelah melihatnya ternyata memang benar kalau itu adalah energi vortex. Tak lama kemudian, Loma pun datang bersama dengan seorang wanita bernama Kissing. Alice selalu menanyakan mengapa Loma menyembunyikan energi vortex tersebut. Loma mengatakan bahwa energi vortex itu baru saja muncul dan mereka juga baru akan melaporkannya kepada sang ratu. Loma juga mengatakan agar Alice menyerahkan saja penjagaan energi vortex kepadanya. Karena dengan adanya Kissing, maka tempat itu akan aman saja sebab menurutnya Kissing lebih kuat daripada Alice.
Sementara itu Iska dan yang lainnya kini sedang mencari keberadaan Vortex. Neka memberitahu mereka bahwa di daerah tersebut ia menemukan adanya sedikit tanda energi sihir. Hingga Mimi pun berhasil menemukan keberadaan energi Vortex tersebut. Akan tetapi bukan hanya mereka saja yang menemukan energi Vortex itu, Xenon dan anggota unitnya juga ternyata telah menemukannya. Mimi sangat senang karena unitnya dan unit Xenon yang telah menemukan Vortex-nya. Namun ketika Mimi mendekatinya, Xenon malah menangkap Mimi. Xenon akhirnya mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya kalau ia adalah seorang penyihir. Lalu tiba-tiba Namales pun datang menghabisi mereka satu persatu. Yang mana ternyata Namales sudah tahu kalau di pasukannya itu ada yang telah berkhianat. Merasa tak akan menang melawan Namales, Xenon pun bergegas melarikan diri dibantu oleh anggotanya. Namales yang berusaha menyerangnya kemudian dihentikan oleh Iska dan Jin langsung menembakkan pelacaknya. Namales pun memberitahu mereka bahwa percuma saja Iska menghentikannya, sebab ketika ia telah sampai di camp, maka ia akan menyerang markas para penyihir dengan rudalnya. Lalu Xenon pun membawa Mimi kepada Loma yang berada di markas wilayah itu. Akan tetapi di tempat tersebut ternyata masih ada Alice yang melihat Mimi. Alice pun menyadari kalau Mimi adalah kapten dari Iska, yang artinya Iska juga pasti berada di sekitar daerah tersebut. Alice kemudian bergegas pergi mencari Iska dengan alasan ingin menantang Iska berduel. Sementara itu Iska dan yang lainnya kini telah berhasil menemukan markas penyihir dan Iska berhasil menyelamatkan Mimi. Namun tiba-tiba Kissing pun datang dan langsung menyerang Rocket yang datang untuk menghancurkan mereka. Setelah itu ia pun menyerang Iska dengan kekuatan sihirnya. Iska berhasil menangkis semua serangan Kissing menggunakan pedang hitamnya. Hingga akhirnya Kissing memunculkan kembali Rocket yang ia hilangkan sebelumnya dan menembakkannya kepada Iska. Di sisi lain, Alice kini telah sampai di markas para prajurit kekaisaran. Akan tetapi markas itu telah kosong sebab para prajurit sudah berpindah ke markas yang kedua. Dari belakang, Namales muncul dan berhasil melukai Lin, sehingga hal itu membuat Alice marah. Ia akhirnya mengeluarkan sihir pedang es kehancurannya. Namun serangannya itu bisa dihentikan oleh Namales serta dikembalikan. Alice pun kini memutuskan melawan Namales dengan serius dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Akan tetapi Namales ternyata berhasil kabur dan Alice pun melihat adanya sebuah ledakan di markas mereka. Sementara itu Iska ternyata masih hidup dan berhasil menahan serangan Kissing sebelumnya. Kissing yang kesal akhirnya mengeluarkan sihir duri naganya. Iska yang sudah bisa membaca pergerakan Kissing kini dengan mudahnya mengalahkannya. Lalu tiba-tiba dari belakang Loma datang dan berhasil melukai Iska. Ia kemudian mengambil Kissing dan menendang Mimi hingga terjatuh ke dalam energi Vortex. Melihat hal itu, dengan cepat Iska pun juga melompat untuk menyelamatkan Mimi. Namun Alice ternyata melihatnya juga dan bergegas melompat menyelamatkan Iska. Iska yang telah berhasil menangkap Mimi kini harus rela ditolong oleh Alice. Hingga tiba-tiba energi Vortex itu pun akhirnya hancur dan memisahkan mereka. Hal itu pun membuat Alice sangat kesal karena kali ini energi Vortex yang telah menghalangi pertemuannya dengan Iska. Sementara itu, Iska dan Mimi juga kini berhasil selamat. Jin dan Neka pun akhirnya menemukan mereka. Setelah kejadian itu, Mimi kini meminta maaf kepada anggota unitnya sebab karena dirinya lah mereka telah mendapatkan banyak masalah. Mimi lalu memberitahu mereka bahwa ia sepertinya merasakan ada sesuatu yang aneh di bahunya. Hingga Risa kemudian datang menemui mereka dan memberitahukan misi baru untuk mereka, yang mana kali ini mereka akan menyusup ke dalam negeri penyihir dan menculik sang ratu. Mendengar misi itu membuat Iska dan yang lainnya terkejut, sebab untuk memasuki negeri penyihir saja sangatlah mustahil. Bila mereka ingin masuk ke negeri penyihir, maka mereka harus memiliki tanda sebagai seorang penyihir. Jika tidak memiliki tanda itu, maka mereka pasti langsung akan ketahuan. Namun Risa mengatakan bahwa kekaisaran sebenarnya memiliki cara untuk melewati penjaga negeri penyihir. Ia akan memberitahukan mereka
bagaimana cara melewatinya nanti ketika mereka sudah akan berangkat. Setelah Risa pergi, Mimi memberitahu mereka bahwa bahunya semakin terasa aneh. Mimi mengatakan kemungkinan bahunya sudah digigit oleh serangga. Iska lalu menyuruh Neka untuk mengambil obat dan akan mengobati Mimi. Akan tetapi ketika Mimi membuka bajunya, ternyata itu bukan lagi gigitan serangga, melainkan sebuah lambang penyihir yang kini telah muncul di bahunya. Mimi pun sangat panik dan tak bisa berkata apa-apa kepada mereka, sehingga Iska berusaha menenangkannya. Jin lalu mengatakan bahwa kemungkinan lambang itu muncul dikarenakan energi vortex telah masuk ke tubuh Mimi. Memang kemungkinan itu terjadi sangatlah kecil, namun energi vortex itu sepertinya cocok dengan tubuh Mimi, sehingga ia bisa masuk ke dalam tubuhnya dan tidak melukai Mimi. Hal itu pun membuat Mimi sangat bersedih sebab ia kini telah menjadi seorang penyihir. Iska kemudian mengatakan bahwa mereka tetap akan mengikuti apa yang Mimi perintahkan. Jika Mimi memilih menunjukkan lambangnya itu dan menyerah, kemungkinan Mimi akan dipenjara dan mereka bisa bersaksi untuk meringankan hukumannya. Atau Mimi juga bisa menyembunyikan lambangnya itu dan mereka tetap akan mengikutinya. Mimi pun sangat senang karena para anggotanya masih percaya kepadanya dan tetap mengikutinya. Iska kemudian mengajak Mimi pergi ke kota netral untuk menenangkan pikirannya. Iska pun meyakinkan Mimi bahwa mereka yang merupakan anggota unitnya tidak akan pernah meninggalkannya. Mimi merasa senang karena memiliki anggota yang setia seperti mereka. Mimi lalu pergi sebentar untuk membelikan mereka sesuatu. Sementara itu, Alice dan Lin juga ternyata berada di kota netral. Alice datang ke kota netral dengan tujuan untuk mencari Iska serta memastikan keadaannya. Alice dan Lin pun kini berpisah untuk mencari keberadaan Iska di kota netral. Melihat Alice yang perhatiannya hanya tertuju kepada Iska, membuat Lin sangat khawatir sebab Alice adalah calon pengganti ratu ke depannya. Apalagi sekarang banyak keluarga yang bersiap untuk mengambil alih posisi sang ratu. Sementara itu adik serta kakak dari Alice sekarang terus menambah kekuatannya, yang mana mereka melakukan hal itu demi mempersiapkan diri ketika nantinya telah diadakan pemilihan siapa yang akan menjadi ratu selanjutnya. Lin pun merasa sepertinya ia harus melakukan sesuatu kepada Iska. Di sisi lain, Iska merasa sepertinya misi mereka untuk masuk ke dalam negeri penyihir serta menculik sang ratu adalah misi yang bisa menghancurkan rencananya. Jika mereka menculik sang ratu, maka itu akan semakin memicu terjadinya peperangan. Tak lama kemudian, Alice pun tak sengaja menemukan Iska. Mereka berdua akhirnya duduk bersama dan saling menanyakan kabar mereka masing-masing. Hingga Lin pun datang sehingga membuat Alice kaget. Lin kemudian memberikan mereka minuman yang sudah ia beli dan ketika Iska meminumnya, ia malah langsung tertidur. Lin pun menjelaskan bahwa ia sudah menaruh obat tidur di minuman Iska. Alice merasa tidak terima bila Lin berbuat seperti itu, apalagi mereka sedang berada di kota netral. Lin kini menyarankan agar mereka sebaiknya membawa Iska sebab mereka juga tidak bisa meninggalkannya di tempat itu. Hingga Mimi pun datang dan melihat mereka yang akan membawa Iska. Alice mengatakan bahwa ia tidak akan menjelaskan apa yang terjadi dan ia tetap akan membawa Iska. Lalu saat berada di dalam mobil, Alice memerintahkan Lin untuk tidak membawa Iska ke tempat mereka, sebab jika Iska ditemukan oleh para penyihir, pastinya Iska akan langsung dieksekusi. Karena tak bisa melawan perintah, Lin akhirnya memutuskan membawa Iska ke daerah terdekat yang dikuasai oleh negeri penyihir. Sementara itu Risa kini sedang melaporkan penculikan Iska kepada para petinggi, yang mana Kaisar ingin agar Risa menghentikan misinya terlebih dahulu dan fokus untuk membawa kembali Iska. Risa melaporkan, menurut saksi, mobil yang membawa Iska pergi ke daerah negeri penyihir yang berada dekat dengan kota netral. Namun daerah itu juga merupakan tempat orang-orang ditahan. Serta di tempat itu juga ada seorang penyihir yang sebelumnya melawan sang ratu. Jika mereka melepaskannya juga, maka itu akan menjadi keuntungan bagi kekaisaran. Para petinggi lalu menyuruh Risa untuk melakukan sesuai dengan yang sudah ia rencanakan.
Setelah itu, Risa kemudian menemui Mimi dan yang lainnya. Risa pun menunjukkan sebuah alat yang bisa membuat lambang penyihir di tubuh mereka, sehingga nantinya mereka akan bisa melewati penjagaan dari negeri penyihir. Namun mereka tidak perlu khawatir karena lambang itu akan hilang dan hanya bertahan 1 minggu saja. Jin kemudian memakaikan alat itu kepada Mimi sehingga lambang asli Mimi tidak ketahuan. Lalu Risa menjelaskan bahwa ketika mereka sudah masuk dan menyelamatkan Iska, maka mereka harus membuat kekacauan sehingga unit yang lainnya nantinya bisa menculik sang ratu. Setelah pertemuan itu, mereka akhirnya pergi ke negeri penyihir dan benar saja mereka pun berhasil melewati penjagaannya. Risa kemudian menelpon Mimi dan mengarahkan mereka untuk pergi ke suatu tempat yang mana ternyata mereka diarahkan untuk menemuinya yang sudah menunggu mereka. Risa mengatakan bahwa mereka akan menyerang penjara yang ada di belakangnya agar bisa menyelamatkan Iska. Sementara itu, Iska yang sedang bersama Elis kini telah sadar. Iska pun kecewa dengan Elis karena menangkapnya dengan cara yang kotor. Elis menjelaskan bahwa itu semua perbuatan dari Lin dan bukan ia yang memerintahkannya. Elis lalu membawa Iska ke sebuah hotel dan menahannya di tempat tersebut. Lalu ketika Elis pergi ke kamar sebelah untuk beristirahat, Lin kini mulai menjalankan rencananya. Lin mengambil sebuah pisau dan sengaja melukai dirinya sendiri dengan maksud agar ia mempunyai alasan untuk menghabisi Iska, sebab Iska sudah menyerangnya dan ia hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Lin pun kini mulai menyerang Iska sambil menjelaskan bahwa Iska adalah penghalang bagi Elis. Untuk itu ia akan menghabisi Iska agar Elis bisa fokus menjadi ratu selanjutnya. Sementara itu Elis yang berada di kamar merasa kesepian dan pergi mengecek Iska. Ia pun sangat terkejut melihat Lin yang saat itu tengah berusaha menghabisi Iska. Elis akhirnya memutuskan akan mengawasi Iska sendiri dan memborgol dirinya bersamanya. Namun ketika Lin telah pergi, Elis malah ingin pergi ke toilet. Ia akhirnya memanggil Lin kembali agar membuka borgol mereka. Iska akhirnya diborgol bersama dengan Lin, sedangkan Elis kini bisa bebas pergi ke toilet. Iska kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Lin menjawab bahwa ia menyarankan kepada Elis agar Iska ditahan selamanya, sebab Iska juga menolak menjadi bawahan dari Elis. Lalu ketika Elis keluar dari kamar mandi, ia lupa kalau Iska berada di kamar itu juga, sehingga membuat ia sangat terkejut karena ia hanya memakai handuk saja. Iska pun kemudian melihat lambang penyihir yang ada di punggung Elis, yang mana hal itu membuat Elis langsung menanyakan apa pendapat Iska tentang lambangnya, karena orang-orang dari kekaisaran mengatakan kalau itu adalah lambang kutukan, lambang monster, dan lambang keburukan. Namun menurut Iska, ia sama sekali tidak mempermasalahkan lambang tersebut karena alasan ia berperang bukanlah karena lambang itu, melainkan karena ia menginginkan perdamaian. Di sisi lain, Mimi dan yang lainnya kini telah berhasil masuk ke penjara. Akan tetapi, mereka telah berpisah dari Risa, yang mana Risa menyuruh mereka untuk pergi menyelamatkan Iska karena ia juga memiliki urusan lain. Setelah berpisah, Risa pun langsung menuju salah satu penjara dan menemui seorang pria yang sedang ditahan. Pria tersebut merupakan seorang ahli sihir yang bernama Sillinger. Risa menjelaskan kepada Sillinger bahwa ia mendapatkan perintah langsung dari Kaisar untuk membebaskannya. Alasannya adalah agar Sillinger mau membantu mereka dalam melakukan serangan, sebab tujuan mereka kali ini adalah menangkap sang ratu yang sudah memenjarakan Sillinger. Sillinger sebenarnya tidak tertarik dengan motif balas dendamnya, namun karena ia sudah bosan berada di dalam tahanan itu selama 30 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Risa. Sillinger yang menghancurkan penjaranya membuat alarm pun berbunyi, sehingga Mimi dan yang lainnya kini tak bisa bergerak, sebab para penjaga tanggap darurat yang ada di penjara itu kini telah bermunculan. Risa kemudian menelpon Mimi dan memberitahukan bahwa sepertinya Iska tidak berada di penjara tersebut. Untuk itu sebaiknya mereka segera mundur dan jangan sampai tertangkap. Di sisi lain,
Alice pun melihat kalau penjara itu sepertinya sedang terjadi kekacauan. Lin mendapatkan telepon bahwa telah terjadi ledakan di penjara itu, dan sepertinya itu adalah ulah dari penyihir iblis Sillinger. Mendengar hal itu, ia pun langsung menyuruh Lin untuk bersiap-siap, sebab tak ada lagi yang bisa melawan penyihir iblis Sillinger dan hanya dirinya saja. Sebelum pergi, Alice kemudian memberikan sapu tangannya kepada Iska. Ia mengatakan bahwa sapu tangan Iska sebelumnya itu sudah kotor, sehingga ia telah menggantikannya dengan yang baru. Sementara itu Mimi dan yang lainnya kini sedang merencanakan pelarian mereka. Jin ingin agar mereka berdua sebaiknya mencari jalan keluar dan ia akan berusaha memancing para penjaga. Akan tetapi itu ditolak oleh Mimi dan ia pun memilih agar dirinya saja yang menjadi umpan. Ia langsung saja merobek bajunya serta menunjukkan lambang penyihirnya, sehingga para penjaga mengira kalau Mimi adalah penyihir yang sudah melarikan diri dari tahanannya. Mereka pun bergegas mengejar Mimi dan mengepungnya. Hingga ketika Mimi akan dieksekusi, Jin dan Neka akhirnya menghabisi para penjaga itu, yang mana mereka berdua ternyata tidak meninggalkan Mimi. Sementara itu Iska yang masih berada di hotel tiba-tiba mendengar suara teleponnya yang berbunyi. Alice ternyata masih membawa telepon dari Iska dan menyimpan di kamarnya. Saat mengangkat teleponnya, ternyata itu adalah telepon dari Mimi. Mimi mengatakan bahwa saat ini mereka berada di negeri penyihir dan sedang berada di penjara. Namun ia ingin agar Iska menemukan mereka dan ia akan menjelaskannya nanti. Iska pun mengatakan bahwa itu akan sulit sebab ia sedang diborgol. Seketika Iska kemudian mengingat sesuatu dan bergegas mengecek sapu tangannya, yang mana ternyata benar dugaannya kalau Alice telah menyimpan kunci borgolnya di sapu tangan itu. Iska lalu memberitahu mereka bahwa ia akan datang menemui mereka dan ia ingin agar mereka bersiaga. Tak lama kemudian, Iska pun berhasil menemukan mereka tepat di depan gerbang penjara. Iska pun meminta kepada Mimi agar memberinya waktu 15 menit lagi. Ia lalu mengambil pedangnya dan masuk ke dalam penjara. Sementara itu Alice yang telah berada di penjara menyuruh Lin untuk berpencar. Ia ingin agar mereka segera menemukan tempat keberadaan Sillinger. Namun yang menemukan Sillinger ternyata adalah Lin. Lin pun kesal melihat Sillinger karena menurut para penyihir kalau Sillinger adalah iblis, sebab Sillinger telah merebut energi sihir dari ratu sebelumnya. Lin akhirnya maju menyerang Sillinger dengan pisaunya, tapi serangannya dengan mudahnya dihentikan. Lin pun dengan terpaksa harus menggunakan sihirnya dengan memanggil golemnya. Akan tetapi serangan golem itu dengan mudahnya dihentikan oleh Sillinger. Bahkan Sillinger langsung saja menghancurkan golemnya. Sillinger kini berbalik menyerang Lin dengan sihir yang sama. Hal itu membuat Lin menyadari kalau sihir itu pastinya sudah Sillinger curi dari penyihir kerajaan. Sillinger mengatakan bahwa sudah sepantasnya ia mencuri sihir para penyihir, karena hanya dengan begitu ia bisa meningkatkan kekuatannya dan menjadi raja yang sesungguhnya. Ia kemudian menyerang Lin dan berniat menghabisinya. Namun untungnya Iska datang membantunya. Sebelum menyerang, Iska ingin agar Lin berjanji jika Iska membantunya, maka Lin tidak boleh menghalangi ia dan teman-temannya bila ingin keluar dari negeri penyihir. Karena tak bisa melawan Sillinger sendirian, Lin akhirnya menyetujuinya. Akan tetapi sebelum Iska menyerang, Sillinger ternyata menyerang terlebih dahulu. Namun serangannya itu bisa dihindari oleh Iska dengan respon yang sangat cepat. Iska kemudian maju menyerang untuk menebas Sillinger. Untungnya Sillinger masih bisa menahannya dengan sihir anginnya. Iska lalu kembali menyerang Sillinger hingga membuatnya terpojok. Sillinger pun akhirnya menggunakan sihir apinya dan membuat Iska harus mundur. Sementara itu Alice sedang mengarahkan para penjaga agar bisa mengendalikan kekacauan yang terjadi. Hingga tiba-tiba dari belakang, Namales datang menyerang Alice. Alice pun mempertanyakan apakah Namales yang telah membuat kekacauan di tempat itu. Akan tetapi Namales tidak mau menjawabnya karena misinya hanyalah membantu Sillinger keluar dari penjara. Setelah Namales pergi, Alice akhirnya melihat kalau Iska kini sedang melawan Sillinger. Sementara itu, Sillinger kini memunculkan kekuatan aslinya kepada mereka berdua.
yang mana ia ternyata telah memiliki dua lambang sihir sehingga ia sekarang bisa menggunakan dua sihir sekaligus. Sillinger pun kini mengeluarkan dua sihirnya sekaligus untuk menyerang Iska. Iska lalu menyuruh Lin untuk mundur sementara ia akan maju menahan sihir tersebut. Sillinger sangat senang karena telah berhasil menghabisi Iska. Lin mengatakan bahwa Iska tidak akan kalah semudah itu oleh Sillinger karena Iska telah mengalahkan penyihir agung Nebulis yang juga ingin dilewati oleh Sillinger. Mendengar perkataan dari Lin membuat Sillinger sangat kesal sebab ia tidak percaya dengan apa yang Lin katakan. Saat akan menyerang Lin, tiba-tiba Iska muncul dan berhasil membuat Sillinger mundur. Sillinger kemudian mengeluarkan sihir petirnya, tapi serangannya itu bisa ditahan oleh golem Lin. Sillinger pun kesal karena Lin ikut campur dalam pertarungannya, sehingga ia pun memutuskan menyerangnya. Namun untungnya, serangan petirnya itu bisa dibekukan oleh Alice yang kini telah tiba. Melihat adanya kesempatan, Iska lalu menyerang Sillinger dan berhasil memojokkannya. Merasa tak akan bisa menang dari Iska dan Alice, Sillinger akhirnya memilih untuk mundur dari pertarungannya. Setelah pertarungan itu, Lin mengatakan kepada Alice bahwa ia sudah melaporkan semua yang terjadi kepada sang ratu. Akan tetapi sang ratu ingin agar Alice menceritakan secara detail apa yang telah terjadi. Alice akhirnya kembali ke istana untuk bertemu dengan ibunya. Di sisi lain, sebuah pesawat kini telah mendarat di negeri kekaisaran. Dari dalam pesawat itu muncullah Namales. Namun saat turun dari pesawat, satu Namales muncul lagi. Hingga ketika Namales yang turun dari pesawat membuka penutup kepalanya, ternyata itu adalah Risa. Risa mengatakan bahwa ketika ia memakai pakaian Namales, kekuatannya tidak keluar sepenuhnya. Bahkan sebelumnya, saat bertemu dengan penyihir es kehancuran, ia hanya bisa bertarung beberapa menit saja. Risa kemudian bersiap-siap menemui sang kaisar untuk melaporkan misinya. Risa memberitahu Namales bahwa sang kaisar sepertinya tertarik dengan Iska yang memiliki pedang hitam. Sementara itu, Iska dan yang lainnya kini telah berhasil melewati perbatasan. Mereka pun melewati perbatasan dengan mudahnya tanpa ada pemeriksaan lagi. Lalu Alice yang telah berada di istana memberitahu Lin bahwa ia sangat bangga karena telah menjadi tuan dari Lin. Sebab Lin sudah bertarung dengan hebat dalam menghadapi Sillinger. Namun Lin mengatakan bahwa ia senang sudah dipuji oleh Alice. Akan tetapi ia tidak bisa menangani Sillinger sendirian dan harus dibantu oleh Iska yang merupakan musuh mereka. Lin merasa bahwa Iska memanglah hebat dan ia mengakui itu karena Iska juga sudah menyelamatkan nyawanya. Percakapan yang mereka berdua lakukan itu ternyata bisa dilihat dan didengar oleh adik Alice yaitu Sisbel dengan menggunakan sihirnya. Sisbel mendengar kalau Alice sepertinya sangat tertarik dengan Iska. Sisbel pun merasa sepertinya ia pernah mendengar nama itu dan terus mengingatnya. Hingga akhirnya ia pun mengingat kalau Iska adalah kesatria suci yang telah membebaskannya ketika ditahan oleh kekaisaran. Esoknya, Sisbel kemudian mendapatkan panggilan dari sang ratu, yang mana sang ratu ingin agar Sisbel pergi ke kota Al-Samira yang merupakan kota bebas. Kota tersebut bukanlah kota netral dan ia mendengar kalau negeri kekaisaran sedang bernegosiasi dengan kota itu agar menjadi sekutu mereka. Untuk itu sang ratu ingin agar Sisbel pergi ke kota tersebut menyelidikinya. Di sisi lain, Iska baru sedangkan Mimi dan yang lainnya pemeriksaannya ditunda 1 minggu lagi sampai lambang penyihir mereka hilang. Akan tetapi hal itu memunculkan masalah baru karena lambang dari Mimi tidak akan hilang. Lalu tiba-tiba Risa datang bersama dengan seorang wanita bernama Mikasa. Mimi pun mempertanyakan apa yang terjadi sampai Mikasa yang merupakan pengawas putakan bahwa unit dari Mimi sudah melakukan misi terlalu banyak. Ditambah lagi mereka melakukan misi khusus dan berbahaya dalam waktu yang dekat. Padahal untuk melakukan misi khusus rentang waktunya harus berjarak 30 hari. Sehingga unit dari Mimi diperintahkan untuk melakukan liburan selama 60 hari. Setelah Risa dan Mikasa pergi, mereka pun sangat senang karena jika mereka libur 60 hari, maka pemeriksaan mereka juga pastinya akan ditunda sehingga mereka memiliki waktu untuk memikirkan solusi dari masalah Mimi. Nika pun menyarankan agar mereka pergi liburan saja ke kota yang jauh dari kekaisaran.
Sementara itu Alice yang sedang menyelesaikan dokumen-dokumennya mendengar sebuah suara yang menandakan kalau kakaknya yaitu Iter kini telah datang. Saat keluar dari ruangannya untuk menyambut Iter, ia malah bertemu dengan Sisbel. Akan tetapi Sisbel tidak mau menegurnya dan memilih untuk pergi. Alice pun mengerti dengan tingkah laku yang diperlihatkan oleh Sisbel, sebab di kerajaan mereka sekarang para bangsawan sedang membicarakan siapa yang akan menjadi ratu selanjutnya. Lin memberitahu Alice bahwa ia mendapatkan kabar kalau Sisbel menerima misi untuk pergi ke kota Alsamira, sehingga Alice tidak diperbolehkan untuk keluar dari istana agar bisa menjaga sang ratu. Di sisi lain, Iter ternyata pergi ke keluarga Sowa dan menemui Lauma. Iter mengatakan bahwa di kerajaan penyihir ada seseorang yang sepertinya bekerja sama dengan kekaisaran, dan orang itu sangat dekat dengan mereka sehingga membuat ia bingung harus melakukan apa. Lauma pun meminta agar Iter menyebutkan saja siapa orang tersebut yang sudah ia curigai. Sementara itu, Mimi dan yang lainnya kini telah sampai di kota Alsamira. Mimi dan yang lainnya kini mulai menikmati waktu liburan mereka di kota tersebut. Hingga sampai malam harinya, Mimi sudah mabuk karena minum terlalu banyak. Saat perjalanan menuju kembali ke hotel, Neka mengatakan agar Jin kembali mengatakan bahwa ia sudah menemukan kesatria suci yang ia cari selama ini. Ia ingin agar mereka harus menjalankan rencananya pada malam ini juga. Di sisi lain, Alice yang sedang berada di kamarnya didatangi oleh sang ratu yang memanggilnya. Sang ratu ingin agar mereka pergi ke kamar Sisbel dan melihat isi kamarnya. Sang ratu mengatakan memang benar kalau ia adalah ratu dari negeri penyihir, namun ia juga tetaplah ibu mereka yang ingin membesarkan mereka dengan baik. Akhir-akhir ini, ia melihat kalau Sisbel bertingkah aneh sehingga para bangsawan yang berada di pihaknya mulai meragukannya. Untuk itu ia ingin masuk ke dalam dan mencari apakah ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan. Saat masuk di dalam, Alice menemukan sebuah koran yang memuat tentang Iska. Hal itu pun membuat Alice terkejut karena Sisbel mengetahui tentang Iska. Sementara itu, Sisbel kini telah menemukan hotel tempat Iska menginap. Ia lalu masuk ke dalam kamar Iska, tapi Iska mengetahuinya dan berhasil menangkapnya. Yang mana Iska pun terkejut setelah melihat kalau orang itu adalah Sisbel. Sisbel pun mengatakan bahwa ia ingin meminta bantuan dari Iska dan ia ingin agar Iska ikut bersamanya pergi ke negeri penyihir. Setelah itu Sisbel lalu meminta maaf karena datang menemui Iska secara diam-diam. Ia menceritakan bahwa ketika Iska menyelamatkannya waktu itu, ia sama sekali belum berterima kasih. Untuk itu ia ingin memberikan gelangnya sebagai tanda terima kasihnya. Iska pun menolak menerimanya karena ia memiliki tujuan lain dalam menyelamatkan Sisbel. Lalu Iska menanyakan siapa Sisbel sebenarnya dan mengapa ia ingin bantuannya. Sisbel mengatakan bahwa ia adalah pelayan di istana kerajaan penyihir. Ia ingin agar Iska ikut dengannya dikarenakan di negeri penyihir tidak ada lagi yang bisa ia percayai. Sisbel mengatakan jika Iska tidak bisa memberikan jawabannya, maka ia akan datang lagi pada esok harinya. Di sisi lain, Alice dan Lin merasa kalau Sisbel sepertinya mencurigai Alice sebagai kaki tangan kekaisaran. Untuk itu Lin pun menyarankan kepada sang ratu agar Alice diizinkan pergi ke kota bebas menemui Sisbel. Karena Alice adalah saudari Sisbel, sehingga Sisbel mungkin mau mengatakan isi hatinya. Rencana itu pun disetujui oleh sang ratu dan ia langsung saja memerintahkan Alice pergi ke kota bebas. Sementara itu para petinggi kini telah mendapatkan kabar kalau salah satu dari keturunan darah murni penyihir Nebulis kini sedang berada di kota bebas dan hanya sendirian saja. Mereka pun langsung menurunkan senjata pemburu penyihir agar bisa menangkapnya. Lalu Iska kini memilih untuk pindah hotel bersama teman-temannya. Ia tak ingin berada di hotel sebelumnya dikarenakan ia tidak mau terjadi sesuatu kepada teman-temannya. Neka yang melihat penutup lambang Mimi terbuka kemudian menegurnya dan segera menutupnya. Hal itu pun membuat Mimi kembali memikirkan masalahnya itu. Jin kemudian memberitahu mereka bahwa esoknya sebaiknya mereka pergi ke pasar umum. Karena itu adalah kota bebas, maka di pasarnya itu menjual barang dari kekaisaran
dan barang dari penyihir. Ia ingin mereka pergi mencari stiker seperti yang digunakan oleh Zenon. Jika mereka tidak mendapatkan stikernya, maka mereka harus mencari tahu cara pembuatannya. Setelah sampai di hotel, Iska pun memberitahu mereka untuk masuk ke dalam duluan. Sementara ia akan pergi membeli sesuatu terlebih dahulu. Namun Iska ternyata tahu kalau Sisbel sedang mengikutinya. Ia akhirnya mengajak Sisbel untuk berbicara di tempat lain. Iska lalu menanyakan mengapa Sisbel bisa mengetahui lokasi hotel barunya. Padahal ia baru saja memutuskan untuk pindah ke hotel tersebut. Sisbel memberitahunya bahwa itu berkaitan dengan kekuatan sihirnya, yang mana ia bisa melihat masa lalu dengan video yang dikeluarkan oleh sihirnya. Dengan mengulangi kejadian di masa lalu, ia bisa melihat dan mendengar apa yang Iska ucapkan. Sisbel kemudian meminta maaf karena kemarin ia sudah membohongi Iska. Ia akhirnya mengatakan siapa ia sebenarnya, yang mana ia juga merupakan anak dari sang ratu penyihir yang juga memiliki darah murni penyihir Nebulis. Iska pun terkejut mendengarnya karena itu berarti Sisbel adalah adik dari Elis. Iska lalu kembali menanyakan mengapa Sisbel yang merupakan putri kerajaan mau mengajaknya ke negeri penyihir. Sisbel akhirnya menjelaskan bahwa ada seseorang yang ingin menghabisi sang ratu. Tujuannya bukan untuk mengambil alih negeri penyihir, melainkan ia ingin membuat kekacauan. Orang itu sengaja menyulut peperangan besar agar negeri penyihir dan kekaisaran hancur. Dengan kekuatan sihirnya, Sisbel bisa mengetahui itu. Namun ia sama sekali tidak bisa mengetahui siapa orang tersebut. Sehingga ia pun memutuskan untuk tidak mempercayai siapapun di kerajaan penyihir. Iska lalu mengatakan bahwa ia menolak tawaran yang diberikan oleh Sisbel sebab alasan mereka untuk menghentikan peperangan sangatlah berbeda. Iska ingin menghentikan peperangan dengan cara bernegosiasi damai. Namun menurut Sisbel, hal itu tidak akan bisa terjadi karena negeri penyihir tidak akan melupakan apa yang sudah dilakukan kekaisaran. Hingga dari belakang, Loma pun muncul bersama para pengikutnya, yang mana ia telah merekam apa yang Sisbel katakan dan menganggap kalau Sisbel adalah pengkhianat. Sisbel pun berusaha menjelaskannya, akan tetapi Loma menolak untuk mendengar alasannya dan menyuruh pengikutnya untuk segera menangkap Sisbel. Sisbel akhirnya melarikan diri karena ia tak mau sampai tertangkap. Namun tiba-tiba saja sebuah robot datang menghalanginya. Iska pun terkejut karena itu adalah robot eksperimen dari kerajaan yang digunakan untuk memburu penyihir. Iska kemudian bergegas menyelamatkan Sisbel, tapi ia dihalangi oleh Loma. Hingga Iska juga kini mendapatkan bantuan dari jin dan yang lainnya. Robot itu lalu mendeteksi jumlah penyihir yang ada di dekatnya dan Mimi juga ikut terdeteksi. Neka pun memberitahu Iska bahwa robot itu juga telah mendeteksi Mimi. Mereka akhirnya berbagi tugas, yang mana Jin dan Mimi akan melawan Loma, sementara Iska dan Neka akan menghentikan robot itu sebelum robot tersebut mengirimkan datanya ke markas. Iska yang melawan robot itu sangat kesulitan sebab tubuh robot tersebut sangatlah keras. Di sisi lain, Jin dan Mimi berhasil menghindari serangan Loma. Namun dari belakang, Loma berhasil mengejar mereka dan melukai Jin. Akan tetapi dengan ketangkasan Jin dalam bertarung, ia pun berhasil menembak Loma. Hingga alat perekam yang Loma gunakan untuk merekam Sisbel kini telah hancur. Loma pun kesal karena itu adalah bukti yang ia punya untuk menuntut Sisbel. Ia akhirnya menuangkan minyak di tempat itu dengan maksud untuk membakar mereka. Namun Loma dan pengikutnya tak bisa menggunakan kekuatannya, yang mana itu ternyata adalah pengaruh sihir dari Mimi. Jin pun juga berhasil menembak kepala Loma hingga menghancurkan topengnya. Hal itu membuat Loma kini memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Sementara itu Neka dan Iska kini berhasil memojokkan robot itu dan Neka pun langsung menembaknya agar melumpuhkannya. Akan tetapi robot tersebut ternyata masih bisa bangkit dengan melepas bagian-bagiannya yang telah hancur. Ia kemudian menyerang Iska dan Sisbel menggunakan kekuatan sihir. Hal itu membuat Iska terkejut karena robot kerajaan memiliki kekuatan sihir. Iska lalu menyuruh Neka untuk pergi menemui Jin dan mengevakuasi para warga.
sedangkan ia akan berusaha menghentikan robot tersebut. Iska terus saja melawan robot itu walau serangannya tak bisa menembusnya, hingga Sisbel pun membantunya dengan mengulangi badai pasir yang ada di tempat itu sehingga membuat robotnya berhenti bergerak. Dengan begitu, Iska kini bisa menghabisi robot tersebut. Namun setelah ditumbangkan, robot itu kemudian mengeluarkan energi sihirnya dan menangkap Sisbel. Akan tetapi energi sihir robot itu ternyata sangat kuat sehingga membuat Iska kesulitan melawannya. Hingga tiba-tiba Alice pun datang membantu Iska dengan menggunakan sihirnya. Iska lalu mempertanyakan mengapa Alice berada di situ, namun Alice mengatakan agar mereka sebaiknya fokus terlebih dahulu melawan robot itu. Mereka berdua kini kembali bekerja sama lagi dalam melawan musuh. Dengan bantuan sihir dari Alice, Iska pun bergerak maju menyerang. Akan tetapi serangan mereka itu masih bisa dihempaskan oleh robot itu, sehingga robot tersebut akhirnya menyerang mereka dengan serangan acak. Namun Iska dan Alice berhasil menangkis semua serangan robot itu. Bahkan mereka berdua menyatukan serangannya dan akhirnya berhasil menghabisi robot tersebut. Setelah melakukan pertarungan, Sisbel yang sudah sadar lalu menanyakan apakah Alice mengenal Iska. Alice mengatakan bahwa ia tidak mengenal Iska, begitu pula dengan Iska yang juga berbohong. Hingga Iska pun mendengar Mimi dan yang lainnya datang memanggilnya, dan ia pun segera pergi untuk menemui teman-temannya. Di sisi lain, Risa dan Namales kini sedang berada di ruangan sang kaisar. Akan tetapi saat itu, kaisar sedang tidak berada di ruangannya dan pergi keluar ke suatu tempat. Mereka berdua bertanya-tanya kemana kaisar pergi, karena baru kali ini lagi kaisar keluar dari ruangannya. Sementara itu Sillinger kini sangat senang karena telah sampai di tempat tujuannya. Namun ia terkejut karena ternyata di balik pohon itu ada seseorang yang memiliki energi yang kuat, yang mana ternyata itu adalah pemimpin dari kekaisaran bernama Yumelgen. Sillinger sangat senang karena Yumelgen mau datang menemuinya. Sang kaisar pun memberitahunya bahwa ia ingin berbicara dengan Sillinger. Lalu sang ratu negeri penyihir kini memanggil Iter untuk menemuinya. Lalu sang ratu negeri penyihir kini memanggil Iter agar menemuinya. Sang ratu pun menanyakan apakah Iter yang telah memberitahukan posisi dari Sisbel kepada negeri kekaisaran. Ia juga mempertanyakan apakah Iter yang sekarang adalah Iter yang asli.